di Kementerian Sosial kita punya SPM bidang sosial begitu. Mohon izin bisa di slide selanjutnya. Satu lagi. Baik, Kementerian Sosial itu luas Bapak Ibu semuanya. Kita punya siklus hidup dari mulai bayi lahir, bahkan ibu mengandung begitu sampai meninggal. Kita punya kelompok rentan dan miskin begitu. Makanya tadi pas Pak Kepala Badan menyampaikan bahwa inovasi di bidang sosial masih kurang begitu dibandingkan dengan yang lain, saya kira ini menjadi motivasi juga untuk Bapak Ibu di pemerintah provinsi, kabupaten kota, bahwa memang kita mengerjakan begitu atau targeting kita itu luar biasa, cakupannya luar biasa besar begitu. Mulai dari bayi lahir sampai kepada lansia atau lanjut usia. Dan ini juga menjadi salah satu amanat atau mandat dari Presiden baru Prabowo, begitu Pak Prabowo untuk di Kementerian Sosial. Ini izin slide selanjutnya. Ini ada beberapa. Boleh slide selanjutnya, izin. Baik, ini ada beberapa mandat Presiden terpilih Pak Prabowo terkait dengan bidang sosial. Saya kira dua hal sebetulnya yang menjadi mandat utama dari beliau. Yang pertama kemiskinan, yang kedua terkait dengan pelayanan dasar yang barangkali sekarang atau hari ini kita coba diskusikan dengan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama terkait dengan mandat ini di Asta 6 dan Asta 4. Ini banyak sekali hal yang bisa kita lakukan bagi Bapak Ibu di provinsi maupun kabupaten kota untuk menggali beberapa inovasi-inovasi. Tadi targeting kita sangat jelas sekali, cakupannya sangat besar dan ini menjadi momentum begitu dari Bapak Ibu semuanya untuk bisa menggali begitu ya inovasi-inovasi pelayanan bagi mereka seperti itu. Dari mulai bayi lahir sampai meninggal. Next slide, izin. Ada dua target utama yang menjadi target di bidang sosial yang tadi kami sampaikan. Yang pertama kemiskinan. Itu dari RPJPN ada sekitar 3%-an yang diminta turun atau 6%. Begitu ya, 3% yang diminta turun dari 9 ke 6 begitu. Kemudian yang kedua pemenuhan 100% layanan dasar sosial. Ini terkait dengan standar pelayanan barangkali nanti yang sama dengan Tramtribun Limas, kemudian yang sama juga dengan bidang kesehatan begitu. Selanjutnya masuk ke dalam konteks pelayan minimal yang tadi targeting utama yang kedua di bidang sosial, Bapak Ibu, walaupun tadi dalam konteks kehidupan atau siklus kehidupan, tetapi secara standar pelayan minimal sebetulnya ada 5 target utama untuk yang standar pelayan minimal berdasarkan dari Undang-Undang 23, PP 2 dan Permensos 9 2018 tentang standar teknis SPM bidang sosial. Yang pertama anak terlantar, Bapak Ibu semuanya. Yang kedua terkait dengan penyandang disabilitas terlantar. Yang ketiga lanjut usia terlantar. Yang keempat gelandangan dan pengemis, ini termasuk dalam kalau betul sebagai tuna sosial. Itu di konteks rehabilitasi sosial. Dengan pembagian provinsi itu di panti sosial. Itu sebuah lembaga untuk pelayanan kepada masyarakat. Kemudian untuk kabupaten kota di luar panti sosial. Jadi perbedaannya di dalam dan di luar, residensial dan di luar seperti itu. Kemudian target yang terakhir ini untuk korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. Ini juga beririsan saya kira dengan teman-teman di BNPB, Tramtribun, terus kemudian dengan kesehatan seperti itu dan perumahan rakyat untuk yang di SPM. Gitu. Ini untuk yang korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. Selanjutnya, ini beberapa layanan, sebetulnya ini juga bisa digali Bapak Ibu semuanya untuk yang di provinsi maupun kabupaten kota. Karena konteks sosial itu sebetulnya lebih kepada pemenuhan kebutuhan dasar. Begitu. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan begitu. Sehingga untuk yang di layanan di dalam panti atau di provinsi, untuk yang disabilitas terlantar itu ada 11 layanan termasuk permakanan, pemenuhan kesehatan dan lain sebagainya. Terus kemudian di slide yang di Bapak Ibu ini untuk yang di kabupaten kota. Ada 3 layanan sama, terutama untuk kata kuncinya adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Yang pertama terkait data dan pengaduan.
yang kedua kedaruratan, dan yang ketiga pemenuhan kebutuhan dasar. Ini yang nanti kita coba gali kembali begitu menjadi strategi inovasi yang dilakukan atau bisa dilakukan oleh Bapak Ibu di aspek pemenuhan kebutuhan dasar begitu. Izin selanjutnya. Ini beberapa tren capaian di SPM bidang sosial. Kita di provinsi itu sekitar 84, turun dari tahun sebelumnya. Dan di kabupaten kota di 83,93. Artinya bahwa ini belum maksimal ke 100%. Ini perlu upaya dari Bapak Ibu semuanya, salah satunya melalui beberapa inovasi daerah, provinsi maupun kabupaten kota, dengan kata kunci tadi sebetulnya, pemenuhan kebutuhan dasar. Oke, next. Selanjutnya lagi. Oke, ini beberapa permasalahan Bapak Ibu tadi yang disampaikan, ada pendataan, ada sumber daya manusia, ada kelembagaan, ada sarana dan prasarana, kolaborasi serta strategi atau sinergi. Karena memang SPM atau pelayanan dasar ini tidak bisa berdiri sendiri. Kami di rehabilitasi sosial sangat erat kaitannya dengan Pol PP misalnya, dengan dari Kemendagri begitu. Dengan kesehatan juga sangat erat karena memang kami terkait dengan kelompok rentan dan miskin itu sangat bisa mengakses begitu untuk layanan kesehatan. Begitupun dengan pendidikan, kita akseskan ke layanan pendidikan. Bisa itu sekolah dan lain sebagainya, dengan kesehatan, bisa puskesmas dan lain sebagainya begitu Bapak Ibu. Jadi untuk bidang sosial saya kira cakupannya akan sangat luar biasa besar sekali untuk targeting inovasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu di provinsi maupun kabupaten kota. Selanjutnya, ini beberapa strategi Bapak Ibu untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang tadi terkait dengan SPM. Karena data adalah hal yang penting ternyata. Pak Presiden menyampaikan pada beberapa kesempatan bahwa data ini penting. Di Kementerian Sosial kita punya 6NG dari data terpadu kesejahteraan sosial. Kita memuat sekitar 136 juta penerima bantuan begitu di situ yang memang itu bisa bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk intervensi kepada terkait dengan bantuan-bantuan sosial. Dan di 6NG kalau misalnya dari pendidikan dan dari Trump tadi terkait dengan digitalisasi, maka ini juga menjadi tolak ukur untuk pelaksanaan pendataan. Bisa di dalam DTKS ini kita punya beberapa program sinergitas begitu yang memang datanya di kami satu, data terpadu kesejahteraan sosial itu bisa dimanfaatkan ke program permakanan, bantuan, atensi dan lain sebagainya. Dan ini saya yakin juga di-input atau datanya dikelola oleh daerah melalui kabupaten kota maupun provinsi untuk dimasukkan ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Ini saya kira menjadi hal yang baik ketika inovasi ini atau inovasi terkait dengan pendataan ini bisa menjadi hal yang baik bagi provinsi dan kabupaten kota. Kemudian selanjutnya ini tadi terkait dengan data terpadu kesejahteraan sosial mulai sekitar 136 juta jiwa begitu untuk keluarga. Selanjutnya ini beberapa aplikasi yang bisa dimanfaatkan atau yang memang menjadi inputan dari DTK 1NG. Kita punya 6 itu berbagai macam, ada 6 masyarakat, ada 6 new generation dan lain sebagainya. Kemudian kita juga punya DTKS, kemudian call center dan lain-lainnya. Ini sebetulnya sebagai salah satu aspek begitu pendataan dari pelayanan minimal yang kita berikan kepada masyarakat, terutama tadi untuk yang anak, penyandang disabilitas, kemudian lanjut usia terlantar dan gelandangan dan pengemis begitu. Ketiga ini sebetulnya menjadi atau keempat ini bisa menjadi intervensi yang dilakukan melalui pendataan melalui beberapa aplikasi yang tadi disampaikan. Selanjutnya, ini kita punya call center atau command center di 171 atau pusat kendali. Ini sebetulnya menjadi aduan kita secara langsung kepada pusat begitu dari masyarakat kepada Kementerian Sosial, nanti akan ditindaklanjuti begitu kepada Bapak Ibu di provinsi maupun kabupaten kota, dan ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial. Kita sampai saat ini ada sekitar 13 ribuan begitu data aduan
terkait dengan pelayanan atau kesejahteraan sosial yang tadi disampaikan. Ini kita 24 jam Bapak Ibu selama 7 hari tidak libur sama sekali. Itu bisa menjadi call center atau menjadi inputan kami, inputan data, inputan pengaduan begitu untuk pelaksanaan kesejahteraan sosial di masyarakat begitu. Selanjutnya, aspek yang kedua setelah pendataan, saya kira inovasi ini bisa bisa dilakukan pada konteks kelembagaan Bapak Ibu semuanya. Ada Pusat Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial atau Puskesos. Jawa Barat itu punya Puskesos lebih dari sekitar 80%. Itu banyak sekali untuk melakukan pendataan, kemudian melakukan pengaduan dan lain sebagainya melalui operator-operator yang ada di desa begitu. Ini bisa menjadi hal yang baik agar pelayanan itu bisa menjadi terdepan. Kemudian ini juga kewirausahaan di panti-panti sosial. Di beberapa panti sosial bukan hanya layanan dasar Bapak Ibu yang dilakukan, tetapi juga nanti ada beberapa contoh di depan terkait dengan upaya memberikan pelatihan kewirausahaan agar mereka keluar dari panti sosial ini bisa mandiri secara ekonomi, bisa menghasilkan pendapatan begitu. Kemudian panti sosial multilayanan, kemudian ada shelter di Jogja. Di Jogja juga ada assessment center begitu untuk pelaksanaan pendataan ataupun untuk respon-respon kasus begitu. Kemudian ada galeri atau hasil karya kelompok rentan, tempat edukasi maupun inovasi-inovasi alat bantu. Ini yang menarik sebetulnya Bapak Ibu yang hadir baik di provinsi maupun kabupaten kota. Next. Kita punya 31 unit, ini bisa menjadi sarana koordinasi dengan Bapak Ibu. Selanjutnya. Ini yang tadi kami sampaikan, kita punya beberapa inovasi, terutama terkait dengan kewirausahaan bagi kelompok rentan Bapak Ibu. Ini dilakukan di beberapa panti, ada beberapa sentra kami. Ada penyandang disabilitas yang dilatih kewirausahaan begitu agar dia mandiri setelah keluar dari layanan panti ataupun layanan sentra Kementerian Sosial. Ada usaha batik ciprat misalnya itu. Ada usaha batik dan lain sebagainya karena penyandang disabilitas Bapak Ibu, mereka kemampuannya terbatas tetapi dengan kewirausahaan ini mereka bisa mendapatkan penghasilan. Ini bisa memandirikan secara ekonomi mereka. Terus kemudian ada yang di bawah itu kursi roda 3 elektrik. Kemudian kita juga ada beberapa inovasi terutama untuk yang alat alat gerak begitu, dan kita terakhir itu ada GRUI. Gelang ini menarik Bapak Ibu bagi rungu wicara atau rungu tunarungu begitu ya, karena dia akan bergetar ketika ada ancaman. Dan ketika dia tekan tombol gitu, itu akan menghasilkan suara-suara yang membuat orang sekitar tahu bahwa yang bersangkutan itu terancam dan lain sebagainya. Ini beberapa konteks alat bantu yang diciptakan begitu, inovasi untuk kelompok rentan yang tadi kami sampaikan. Kemudian ada alat atau tongkat adaptif. Tongkat adaptif itu seperti tongkat biasa. Namun memang dia mempunyai sensor, ketika ada air dia berbunyi Pak. Ketika ada dinding dia berbunyi begitu. Sehingga bagi tunanetra ini membantu mereka agar tidak terancam misalnya dengan kendaraan atau segala macam begitu. Hal yang baik ketika bisa dilakukan juga oleh provinsi maupun kabupaten kota. Inovasi alat bantu itu sangat bisa dilakukan. Karena di Kementerian Sosial itu baru memang beberapa alat bantu yang menjadi inovasi dari kami. Bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu di provinsi maupun kabupaten kota. Selanjutnya, terkait dengan rumah susun kami juga ada. Kemudian next, ini juga bisa menjadi sarana untuk pemenuhan pelayanan dasar tadi, untuk pemenuhan SPM bidang sosial. Kemudian selanjutnya, ini sentra kreasi atensi Bapak Ibu. Saat ini di sentra bagi tunanetra itu ada pelatihan untuk barista. Mereka bisa membuat kopi dan di beberapa sentra kami, dan ini juga bisa dilakukan oleh provinsi maupun kabupaten kota, bahwa mereka bisa
batik begitu, tetapi juga bisa membuat racikan kopi yang baik. Di Bandung, di depan Pajajaran itu kami punya namanya Cafe More. Itu baristanya adalah tuna netra. Mereka bisa meracik kopi, Bapak Ibu, atau minuman yang lainnya begitu. Dan itu sudah ada tempat khusus begitu bagi mereka agar bisa melakukan begitu ya pelayanan atau penjualan terkait dengan tadi kopi dan lain sebagainya. Kemudian di beberapa tempat juga sama batik, kopi dan lain sebagainya. Next, selanjutnya koordinasi antar lembaga. Selanjutnya di beberapa inovasi bisa dilakukan untuk program-program pemenuhan kebutuhan dasar. Salah satunya di slide selanjutnya, Bapak Ibu. Ini permakanan lansia dan permakanan disabilitas. Kita targeting untuk di tahun ini sekitar 100.000 lanjut usia dan sekitar 38.000 untuk yang penyandang disabilitas. Sebetulnya ini program juga dilakukan oleh Bapak Ibu di kota Surabaya sebagai contoh atau Banyuwangi sebagai contoh. Mereka melakukan permakanan bagi lansia dan disabilitas. Kementerian Sosial, program pemenuhan kebutuhan dasar ini didukung oleh adanya dashboard atau aplikasi Six Masyarakat. Kita memberikan permakanan itu 2 kali sehari Bapak Ibu dengan ada ongkos kirim begitu. Dan itu bisa dipantau real time pada satu waktu. Ini saya ambil itu per tanggal kemarin Bapak Ibu semuanya. Ini kita screenshot bahwa sekitar 117.000 sudah dilakukan permakanan bagi lansia misalnya. Atau sekitar 48.000 sudah dilakukan per hari itu. Jadi kelihatan Bapak Ibu. Sudah diberikan atau sudah dilayani berapa orang per hari ini, per kemarin, per 1 bulan atau lain sebagainya gitu. Jadi beberapa aplikasi ini sebetulnya membantu transparansi, membantu pelaksanaan program permakanan. Saya kira beberapa program permakanan di daerah itu bisa di-upgrade dengan beberapa aplikasi-aplikasi real time yang bisa melihat bagaimana pelayanan itu bisa dilakukan tiap waktu. Selanjutnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, ini beberapa contoh pelayanan yang diberikan begitu kepada lansia maupun disabilitas. Selanjutnya, ini asistensi rehabilitasi sosial melalui rehabilitasi sosial tadi untuk yang disabilitas, lansia, bahkan kita punya respon kasus itu bagaimana tadi comment center ketika memang dihubungi 24 jam maka ada ada tim reaksi cepat begitu istilahnya yang akan melakukan asesmen kepada yang mengadu tadi. Ini beberapa program asistensi rehabilitasi sosial. Selanjutnya ini beberapa pena disabilitas untuk pelatihan kewirausahaan tadi, baik itu di sentra begitu, dan ini bisa menjadi inovasi bagi Bapak Ibu di provinsi maupun kabupaten kota. Agak panjang sedikit nggak apa-apa ya Pak ya, sedikit lagi sepertinya ini. Selanjutnya ini untuk yang Rumah Sejahtera Terpadu RST, ini juga diberikan kepada sekitar 76-an dengan biaya sekitar atau anggaran sekitar 20 juta per rumah begitu untuk renovasi rumah. Dan uniknya dari Rumah Sejahtera Terpadu ini bukan hanya kita merenovasi rumah, tetapi juga terkait dengan ketika dia mempunyai usaha, maka rumah ini akan kita modifikasi sehingga dia bisa melakukan usahanya. Jika memang ada disabilitas begitu, maka aksesibilitasnya dari rumah ini akan kita perbaiki. Tidak boleh ada tangga misalnya dan lain-lainnya. Kemudian next, beberapa program kebencanaan karena SPM bidang sosial terkait dengan bencana. Selanjutnya, ini kejadian bencana dan intervensi yang dilakukan oleh kami maupun provinsi dan kabupaten kota, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Dan yang selanjutnya ini terkait dengan lumbung sosial Bapak Ibu. Lumbung sosial, next slide. Nah, lumbung sosial ini sebetulnya logistik bencana yang kita tempatkan di daerah, di provinsi, di kabupaten kota. Sehingga ini bisa menjadi respon awal ketika terjadi bencana di wilayah tersebut. Ini inovasi yang bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu di kabupaten kota ketika memang kebencanaan itu terjadi. Maka lumbung sosial ini menjadi salah satu kegiatan yang bisa dilakukan untuk merespon awal begitu.
Di lumbung sosial itu ada logistik, ada permakanan, ada tenda darurat, ada peralatan dapur untuk memasak begitu, ada beras dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu hal yang baik begitu dalam proses penanganan bencana. Dan barangkali itu selanjutnya. Ya, ini beberapa kesimpulan dan rekomendasi Bapak Ibu tadi kami coba sampaikan bahwa ada 3 hal sebetulnya yang menjadi pokok strategi yang bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu semuanya di provinsi maupun kabupaten kota. Pertama terkait dengan pendataan atau pengaduan, itu beberapa aplikasi bisa dikembangkan. Di kami ada DTKS begitu, ada comment center dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi hal yang baik untuk Bapak Ibu kembangkan. Yang kedua terkait dengan kelembagaan maupun program-program di dalam kelembagaan tersebut. Ada beberapa alat bantu misalnya yang bisa dilakukan inovasi begitu, yang bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada layanan-layanan bagi penyandang disabilitas yang itu juga bisa menjadi alternatif yang Bapak Ibu bisa lakukan. Kemudian yang terakhir tadi yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar melalui program, melalui kegiatan yang ini mendukung Bapak Ibu semuanya dalam pemenuhan bagi kelompok rentan, bagi anak, bagi lansia, bagi penyandang disabilitas dan lain-lain. Saya kira 3 hal ini bisa menjadi kunci atau bisa menjadi poin begitu untuk Bapak Ibu bisa kembangkan dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial, terutama untuk inovasi-inovasi yang bisa Bapak Ibu lakukan begitu. Barangkali itu untuk sementara. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi yang telah memaparkan bahan paparnya terkait